Oke. Em, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Em, yang kami hormati Bu Afi selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Rekod. Jadi perkenalkan nama saya Anissa Uzahlina. Sekarang saya akan mempresentasikan laporan observasi arsip UI yang telah rekan saya lakukan kemarin. Berikut anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, Anissa Uzahlina, ada Farah Natanaila, dan Dimas Sangardi. Masuk ke topik pertama mengenai penciptaan arsip. Sebelum arsip dikelola, dipindahkan, bahkan dimusnahkan, ada satu tahap yang menjadi titik awal dari seluruh perjalanan panjang itu, yaitu penciptaan arsip. Dalam kunjungan kami ke kantor arsip Universitas Indonesia, kami menemukan bahwa proses ini bukan sekedar membuat dokumen, melainkan ada prosedur, standar, dan sistem yang dirancang agar setiap arsip yang tercipta benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian, kantor arsip UI ini memiliki sesuatu yang unik dari kantor-kantor arsip universitas lainnya, yaitu Andini. Andini itu singkatan dari aplikasi naskah dinas elektronik UI. Andini itu merupakan aplikasi yang dibuat dengan tujuan memudahkan penciptaan naskah dinas dan proses distribusinya, memanfaatkan teknologi informasi sejak penyusunan konsep atau draft, persetujuan, hingga pengesahan dengan tanda tangan elektronik tersertifikasi. Andini ini menghadirkan solusi nyata bagi peningkatan kinerja dan produktivitas UI dalam administrasi persuratan. Sistem Andini ini berbasis web, sehingga dapat diakses dari mana saja oleh pimpinan universitas untuk penandatanganan dan disposisi. Kemudian ada proses penciptaan arsip. Yang pertama itu dari proses korespondensi atau surat menyurat. Penciptaan arsip ini melalui komunikasi resmi antar unit atau pihak eksternal, baik dari konvensional maupun digital via aplikasi Andini tadi. Kemudian ada juga laporan dan dokumentasi administratif. Arsip dari kegiatan operasional seperti laporan kegiatan, notulen rapat, dan dokumen pendukung lainnya. Kemudian sistem digital Andini. Seluruh proses surat menyurat elektronik dikelola dalam satu platform atau aplikasi, yaitu Andini, mulai dari pembuatan hingga distribusi dan penentuan status arsip. Kemudian ada jenis arsip yang paling sering dihasilkan. Berdasarkan media rekam itu, arsip yang paling sering dihasilkan adalah arsip tekstual konvensional seperti surat, naskah dinas cetak, atau dokumen akademik, yaitu skripsi atau ijazah. Kemudian arsip tekstual digital itu tuh surat elektronik via Andini. Kemudian ada juga arsip audio visual digital, yaitu konten edukasi dan diseminasi yang berupa video, dan infografis di media sosial. Kemudian berdasarkan daur hidup arsip yang paling sering dihasilkan ada arsip aktif, arsip yang masih sering digunakan dalam kegiatan operasional, dan juga arsip inaktif atau arsip yang frekuensi penggunaannya sudah menurun. Kemudian ada standar dan prosedur pembuatan arsip. Agar penciptaan arsip tertib dan seragam, UI memiliki acuan resmi yang wajib diikuti. Yang pertama adalah tata naskah dinas UI yang berdasarkan peraturan rektor. Ini tuh mengatur format, bentuk, penomoran, dan klasifikasi dokumen baik konvensional maupun elektronik yang via Andini tadi. Kemudian melalui aplikasi Andini, format dan penomoran surat sudah otomatis mengikuti standar tata naskah dinas sehingga meminimalkan kesalahan prosedural. Kemudian untuk arsip audio visual dan konten digital, standar yang berlaku terbatas pada penggunaan logo resmi UI, belum ada pedoman baku sendiri. Kemudian prosedur penciptaan arsip fisik seperti ijazah tetap mengacu pada tata naskah dinas dengan pendekatan hybrid, cetak sekaligus scan atau difotokopi dengan sebagai arsip institusi. Kemudian penggunaan pedoman klasifikasi arsip. Klasifikasi arsip di UI menggunakan skema klasifikasi arsip sebagai pun by subject, mengelompokkan arsip berdasarkan pokok masalah atau subjek kegiatan.
Kemudian penggunaannya terintegrasi dalam aplikasi Andini, sehingga saat arsip diciptakan, klasifikasinya sudah langsung dapat ditentukan. Jadi, arsip itu ketika diciptakan, klasifikasinya sudah ditentukan langsung saat penciptaannya. Kemudian sejak 2024, UI membuka portal khusus yang memungkinkan Sivitas Akademika memberikan masukan terkait klasifikasi yang perlu diperbarui. Kemudian, masukan yang masuk akan dikumpulkan dan direview sesuai program legislasi yang telah ditetapkan. Berikut ada kesesuaian skema klasifikasi dengan fungsi organisasi. Skema klasifikasi arsip UI ini disusun berdasarkan tugas dan fungsi Universitas Indonesia yang terbagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama adalah fungsi substantif atau fungsi utama atau inti organisasi yang mengacu pada tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Kemudian ada fungsi fasilitatif atau fungsi pendukung organisasi yang mencakup sumber daya manusia, keuangan dan logistik, organisasi dan tata kelola, serta fungsi pendukung lainnya. Kemudian kelengkapan arsip sebagai bukti akuntabilitas. Arsip bukan sekedar dokumen, ia adalah bukti sah atas setiap kegiatan yang dibuat organisasi. Nah, kelengkapan arsip ini sebagai bukti setiap proses di UI, mulai dari korespondensi, keputusan akademik, sehingga pengelolaan keuangan harus terdokumentasi dalam arsip yang lengkap. Contoh konkretnya itu adalah ijazah mahasiswa tidak disimpan oleh UI sebagai arsip fisik, namun UI wajib menyimpan salinan atau scan atau fotokopi sebagai bukti bahwa proses kelulusan telah terlaksana. Kemudian kelengkapan arsip juga berkaitan dengan aspek kerahasiaan dan keterbukaan informasi. Sebelum arsip dibuka kepada pihak luar, UI telah dahulu melakukan uji konsekuensi untuk menentukan informasi mana yang boleh dan tidak boleh diakses. Kemudian tanpa arsip yang lengkap, organisasi kehilangan jejak pertanggungjawaban atas kegiatannya. Kemudian ada evaluasi dan mekanisme pembaruan skema klasifikasi. Skema klasifikasi bukan dokumen yang dibuat sekali lalu dibiarkan. Ada mekanisme evaluasi yang berjalan secara berkala. Yang pertama, UI itu memiliki program legislasi tahunan. Legislasi tahunan itu mencakup penentuan NSPK atau norma standar prosedur dan kriteria yang mana menjadi prioritas review di tahun berjalan. Contohnya itu di tahun 2024, prioritas pada klasifikasi dan jadwal retensi, dan tahun 2025 prioritas pada tata markah dinas. Sejak 2024, tersedia portal review yang memungkinkan sivitas, dosen, dan staf memberikan masukan langsung terkait skema klasifikasi dan jadwal retensi. Kemudian, secara ideal, seluruh kebijakan kearsipan harus diperbarui setiap 5 tahun sekali, mengacu pada ketentuan atau tinjauan. Kemudian, evaluasi dilakukan berdasarkan analisis dan masukan dari berbagai pihak, bukan hanya inisiatif dari kantor arsip UI. Oke, yang selanjutnya ada penggunaan arsip. Yang pertama yang akan saya bahas itu di bagian kemudahan temu kembali arsip. Jadi, kantor arsip UI ini menyediakan kemudahan temu kembali arsip melalui sistem elektronik, terutama bagi para pengguna internal yang dapat mengakses Sekar atau UJK CDI menggunakan akun SSO. Melalui sistem ini, pengguna dapat melakukan pencarian secara mandiri berdasarkan deskripsi maupun judul arsip yang ingin dicari. Untuk pengguna eksternal, proses temu kembali difasilitasi dengan unit bernama Kumas yang mengharuskan pemohon mengirim surat pengantar terlebih dahulu sehingga permintaan dapat diproses lebih lanjut. Untuk kebutuhan yang lebih spesifik, seperti pencarian foto wisuda tahun 2004, petugas akan ikut membantu mencari baik database digital maupun koleksi fisiknya. Boleh lanjut. Berikutnya ada penerapan metadata. Jadi, kantor arsip UI ini menerapkan metadata sebagai hal yang penting untuk identifikasi dan pelacakan. Setiap arsip yang diproses dalam layanan diberikan kode unit dan timestamp
yang berfungsi untuk mengetahui asal-usul arsip dari siapa saja yang mengakses, serta untuk keperluan apa arsip itu digunakan. Pencatatan metadata saat ini masih dilakukan secara manual oleh petugas, namun kedepannya akan ditargetkan agar adanya otomasi penuh dengan kode digital yang terintegrasi. Dengan adanya metadata, kantor arsip UI dapat mempertanggungjawabkan setiap arsip yang diberikan serta memudahkan pengawasan terhadap arsip lain yang telah tersebar ke berbagai pihak. Next. Selanjutnya ada indeks, inventaris, dan sistem pencarian elektronik. Pada kantor arsip UI telah mempunyai infrastruktur penelusuran digital yang cukup memadai, dengan database yang mencatat lebih dari 147.000 entry arsip yang dapat dicari melalui Excel online. Akses terhadap sistem ini bersifat berjenjang yang dimana pengguna internal UI dapat langsung mengakses sekar. Sementara pengguna eksternal diarahkan untuk mengirimkan surat permintaan ke Humas terlebih dahulu sebelum dapat melakukan penelusuran. Sistem ini memungkinkan pencarian berdasarkan judul atau deskripsi arsip, meskipun untuk beberapa dokumen tertentu seperti foto lawas masih diperlukan verifikasi manual oleh petugas untuk memastikan keakuratan hasil temu kembali. Selanjutnya, berikut ada sistem pelacakan arsip. Pelacakan arsip saat ini masih dilakukan secara manual, seperti yang sudah dibilang sebelumnya, masih ada beberapa cara manual yang dilakukan petugas dengan pencatatan menggunakan kode layanan dan timestamp untuk setiap peminjaman atau pengiriman arsip. Untuk arsip digital yang diberikan, petugas melakukan watermarking manual dan menggunakan OneDrive dengan pengaturan akses terbatas. Jadi ada beberapa metode pelacakan yang saat ini masih berjalan di kantor arsip UI. Yang pertama ada kode layanan dan timestamp atau pencatatan manual. Kedua, watermarking manual untuk arsip digital. Dan yang ketiga ada OneDrive dengan akses terbatas. Jadi diharapkan pengembangan untuk kedepannya agar otomasi sistem yang menghasilkan watermark dan kode layanan secara otomatis dan pelacakan digital yang lebih efisien tanpa harus menginput manual. Next. Ada potensi kesalahan dan klasifikasi dan resiko. Jadi kantor arsip UI ini mengakui adanya potensi kesalahan klasifikasi yang dapat menyebabkan arsip sulit ditemukan atau hilang. Proses manual yang masih berlangsung membuat sistem rentan terhadap human error, sementara perkembangan teknologi seperti AI juga menjadi ancaman tersendiri bagi keutuhan metadata arsip. Ada beberapa strategi mitigasi yang dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada pengembangan sistem otomasi untuk mengurangi input manual. Yang kedua ada pembatasan resolusi arsip. Yang ketiga ada pelepasan tanggung jawab kepada penerima arsip atas penggunaan yang menyimpang. Lalu ada pemeliharaan arsip, prosedur pemberkasan. Prosedur pemberkasan di kantor arsip ini kita kan melalui beberapa tahap. Satu, pemeliharaan dan pengumpulan. Ketika arsip diterima dari unit kerja, misal arsip pribadi, browser Amir, petugas akan memeriksa kelengkapan jika arsip datang dalam keadaan tidak beraturan atau tidak menjadi satu kesatuan, petugas akan mengumpulkan dan mengarutkan kembali berdasarkan dan isi dan konteksnya. Dua, klasifikasi. Setelah terkumpul, arsip diidentifikasi dan ditentukan kode klasifikasi, ya, misal SDM untuk sumber daya manusia, RTK untuk rumah tangga. Kita mengacu pada peraturan yang berlaku di UI, seperti DNA, kode klasifikasi, dan tata naskah dinas. Tiga, pembuatan daftar arsip. Sebelum disimpan, arsip didata terlebih dahulu dan dibuatkan daftar arsipnya. Lalu empat, ada penyimpanan sementara arsip yang sudah didata kemudian dimasukkan ke dalam map atau amplop. Lima, penyimpanan permanen. Map atau amplop berisi arsip tersebut selanjutnya disimpan ke dalam box arsip. Next. Lalu ada pelabelan dan penyimpanan arsip. Lalu kode klasifikasi. Penunjang kategorisasi isi arsip, contoh SDM 007 arsip SDM. Dua, ada uraian informasi, deskripsi singkat isi box. Contohnya personal file atau FK.
Tiga, ada kode lokasi simpanan, letak fisik box di tempat penyimpanan. Contohnya MF A001 MF mobile file. Empat, ada rentang tahun, periode arsip dalam box. Contohnya 2016. Keterangan retensi status nilai guna arsip. Contoh permanen. Status bernilai sekunder. Setiap box arsip diberi label berisi 5 informasi berikut sehingga nantinya arsip mudah ditemukan dan dikelola sesuai klasifikasi. Next. Lalu peralatan perlengkapan penyimpanan arsip. Satu, ada penyimpanan fisik. Mobile file, rak yang bisa bergeser atau diputar untuk mengoptimalkan ruang. Dua, box arsip wadah penyimpanan map folder arsip. Tiga, map amplop arsip. Pelindung arsip sebelum masuk ke dalam box. Lalu ada pengendali suhu dan kelembapan. Hasilnya untuk menjaga kondisi suhu atau kelembapan di ruangan. Box penyimpanan khusus dengan kelembapan terkontrol. Lalu silika gel penyerap kelembapan di dalam dry box. Dikeringkan jika sudah jenuh atau berubah warna. Lalu ada termometer, alat pemantau suhu dan kelembapan. Kemudian ada pengendalian hama. Perangkap tikus alternatif pengendalian hama tikus. Kedua, ada fumigasi, pengendalian untuk membasmi serangga, hama, dan perusak kertas. Next. Lalu klasifikasi keamanan arsip. Klasifikasi keamanan arsip sangat rahasia terbatas dan biasa. Klasifikasi keamanan arsip ditentukan sejak awal arsip diciptakan. Pada saat penciptaan, arsip akan ditetapkan statusnya. Apakah bersifat biasa dapat dilihat untuk umum terbatas rahasia sangat rahasia. Hanya ditunjukkan untuk pihak-pihak tertentu. Penentuan ini didasarkan pada isi dan tujuan dari arsip tersebut sesuai dengan teori hidupnya. Next. Lalu pengaturan hak akses dan arsip. Hak akses arsip dibedakan berdasarkan klasifikasi. Arsip biasa, akses lebih terbuka dan dapat diakses lebih luas. Arsip rahasia atau sangat rahasia, aksesnya dibatasi secara ketat. Hanya orang-orang tertentu yang memiliki kewenangan yang dapat mengaksesnya. Untuk arsip digital, born digital, pengamanan diatur melalui sistem. Misalnya, dengan hak akses berbasis akun, pengguna aplikasi seperti Andian. Next. Lalu, metode pengamanan arsip. Dari lokasi penyimpanan, arsip biasa disimpan di ruang regular mobile file dengan pengendalian suhu, kelembapan, dan hama. Lalu arsip rahasia atau sangat rahasia dipisahkan di tempat khusus tempat standar keamanan lebih tinggi, menjaga pencegahan kebakaran atau pembatasan akses hingga kondisi darurat. Lalu ada kontrol akses. Penggunaan tidak bisa langsung masuk ke ruang penyimpanan untuk mengambil arsip sendiri. Akses dilayani melalui prosedur resmi sesuai sistem pelayanan kearsipan yang berlaku. Next. Ya, lalu ada sistem audit dan monitoring akses arsip. Pencatatan suhu dan pelembapan rutin 2 kali sehari, pukul 9 sampai 3 sore, penggunaan formulir khusus, standar kelembapan 60% arsip konvensional dan 50% 60% audio visual. Lalu tindakan korektif jika kelembapan kurang dari 70%, penambahan silika gel. Lalu ada kontrol fisik. Arsip rahasia disimpan di lokasi terpisah dan khusus. Tidak ada akses langsung ke ruang simpan. Semua melalui prosedur layanan resmi. Lalu ada sistem digital. Arsip digital yang dikelola di aplikasi, contohnya Andian diasumsikan memiliki log otomatis dan mencatat siapa mengakses apa dan kapan. Nah, lalu ada penyusun arsip. Satu, ketersediaan jadwal retensi arsip. Ketersediaan JRA menjadi syarat utama dan acuan dalam proses penyusunan arsip. Arsip baru dapat dipertimbangkan untuk dimusnahkan jika masa retensinya sudah sesuai dengan ketentuannya dalam retensi. Dua, proses pemusnahan arsip yang telah melewati masa retensi. Proses itu berawal
dengan pemberitahuan dari unit kerja. Terus arsip kemudian akan diteliti oleh kantor arsip untuk memastikan kelayakannya. Penelitian ini mencakup apakah arsip sudah masuk jadwal retensi, tidak bernilai historis, dan tidak bersifat outstanding, seperti temuan atau proses bisnis yang belum selesai. Yang ketiga, penyimpanan permanen arsip yang memiliki nilai kesejarahan. Lalu keempat, rekomendasi tindakan setelah masa retensi berakhir, musnah permanen atau dinilai kembali. Kemudian yang kelima, kesesuaian pemusnahan dengan JRA. Sesuaikan pemusnahan arsip hanya dapat dilakukan jika arsip tersebut sudah dalam jadwal retensi atau arsip JRA. Keenam, ketersediaan berita acara pemusnahan arsip. Berita acara pemusnahan merupakan salah satu dokumen penting yang harus tersedia dan disebutkan secara spesifik sebagai bagian dari proses pemusnahan. Ketujuh, metode pemusnahan arsip yang digunakan. Metode yang digunakan adalah dalam menggunakan mesin pencacah atau mesin penghancur kertas atau dokumen. Next. Lalu di pembagian tugas, Anissa Uzalina menyusun laporan hasil observasi, Farhanata melakukan observasi dan menyampaikan hasil observasi, gimana nanti menyusun laporan hasil observasi. Baik, sekian hasil observasi yang dapat kelompok sampaikan ya. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.